Apa yang bisa dibantu Ibu? Apa? Sakit semua? Kepala, tangan, sendi, sakit semua, bukan sakit satu di sini. Lalu kemudian berkelilinglah dia dari satu orang ke orang yang lain. Iya. Yang dianggap mana-mana berarti. Yang dianggap bisa. Dari semua yang dia datangi, orang-orang yang dianggap pintar itu menyatakan bahwa dia terkena santet, terkena kiriman. Memang betul ada gangguan pada dirinya, tapi yang paling parah, yang paling berpengaruh dari orang-orang tersebut menyatakan bahwa dia, ini kan bisa dijadikan buat bahan pembelajaran. Iya, biar semuanya itu bisa ngobatin diri sendiri, jangan semuanya dilibatkan sama goda. Ya, karena sekarang itu banyak oknum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Silakan, udah duduk aja. Sehat Pak Ustadz. Insya Allah. Duduk. Astukan. Duduk aja, duduk. Ini airnya sih. Keramat waktu. Keramat waktunya di mana? Pelamunan. Apa yang bisa dibantu Ibu? Apa? Sakit semua? Kepala, tangan, sendi, sakit semua, bukan sakit satu di sini. Sakitnya tuh di sini mah cita-cita. Apa bingung saya juga apa aja. Berapa lama Bu? 3 tahun. 3 tahun. Lainnya mah stroke harinya. Emang dibawa ke dokter? Pernah ke dokter. Lah ya, jadi caranya gini nih Bu, ya ini berawalnya dari pemikiran Ibu. Nah, awalnya dari sini. Pertama, sebelum begini, Ibu sering sakit kepala. Iya, Ibu sering sakit kepala. Kadang mata itu rabu, kadang jelas, kadang telinga panas, kadang dengung, di sini kaku, kadang jempet-jempet, kesemutan, lari ke kaki. Itu awalnya. Nah, lidah kaku. Iya. Ngomong susah. Iya, itu dari pemikirannya Ibu. Ya, jadi awalnya itu ibunya nggak antisipasi, terlalu dibebani. Ya, jadi larinya ke organ tubuh, tangan, kaki, lidah.
hati-hati Bu, dari pemikiran yang kuat seperti itu bisa menimbulkan orang gampang pingsan, orang gampang kejang, kadang menimbulkan kebutaan, sarafnya putus, kadang menimbulkan tuli. Ya kan kadang kamu kalau lagi pertama awal semua hasilnya kan panas, kadang ngedengu. Iya. Ya itu, jadi pemikiran ibu itu terlalu berat. Saya bantu, ya izin Allah, kersani Allah. Cuman ibu harus menenangkan dirinya. Apapun yang sudah memberatkan pemikiran, bebaskan semua. Penyakit kalau sudah diobatin, sekarang nih mikirin penyakit ibu ini. Iya. Dulu mau beda nih. Iya. Campur aduk, sekarang paling lebih besar nih mikirin penyakit, nggak sembuh-sembuh. Iya. Lagi mana mau sembuh? Kalau penyakit sudah diobatin, jangan dipikirin. Ya. Iya. Kalau udah posisi begini, gelar sarjana itu bukan solusi. Solusinya gelar sajadah. Minta sama Allah. Tuh, ya, tenangin pemikirannya. Insya Allah ibu nanti berangsur-angsur pulih perlahan-lahan. Ya, sing sabar kalawan pasrah. Kalau sabar aja nggak punya pasrah, bubar. Ya, pengennya nanti minum obat kayak minum baygon, diminum pengen langsung kerasa gitu. Nah, itu kalau pengen diminum pengen langsung kerasa, baygon yang diminumnya begitu diminum Bisa aja Pak. ya, jadi sekarang ini udah kolaborasi antara dari sini dan lambungnya. Iya, ibu itu yang nyekot skurjurban itu dari lambung. Kadang begal, iya, kadang panas, kadang nyesek, kadang di sini nggak enak, ya. Lah iya, emang ini apa emang? Ini kan tenggorokan kan, saya juga kadang di sini, ya kan tenggorokan, ya. Itu dari asam lambungnya. Ya, nanti saya kasih caranya untuk ngatasinnya. Cuman walaupun udah ditanganin secara lambungnya, secara medisnya, tapi kalau pemikiran ibunya semakin seperti ini aja, dibebani terus, nggak akan ada solusi. Maaf, ibu berobat kemana aja, walaupun harta ibu dijual semua bukan buat berobat, mau sampai ke Amerika, kemana aja, nggak akan ketemu. Ya, yang ada penyakit begini nih, kalau ke praktisi larinya ketemu sama oknum, dimanfaatin, suruh beli minyak lah, akal kemarin ada suruh beli ayam botak lah, pusing Pak, katanya suruh beli ayam botak, saya beli aja ayam biasa, saya beli cukur katanya biar botak. Nah itu dimanfaatin, dia nggak akan ketemu sampai habis-habisan juga, suruh beli kambing lah, habis-habisan, tambah pemikiran. Kenapa? Hartanya habis buat berobat, nggak sembuh-sembuh. Oh ibu, ya nanti kita cek semua. Punten ini Pak Ustadz, di tempat rumahnya suka ada darah. Iya, makanya ini mau saya cek semua. Ini kan saya bahas secara medisnya dulu. Karena ibu ini yang paling berat itu dari pemikiran dan lambungnya. Nanti kita cek semua. Jadi harus juga kita kan harus jabarin semua, takutnya salah persepsi, salah pemahaman, dikirain goib semua. Nanti kita cek semua sampai ke rumah-rumahnya. Ya, saya bantu, ibu tenangin pemikirannya, udah cukup jaga 5 waktu, perbanyak sholawat, ada rezeki berbagi, Al-Quran dibaca, walaupun sehari, seayat, 2 ayat, syukur-syukur sehari 1 surat, 2 surat, jangan surat tanah sama surat rumah, ya. Tuh. Nah, kalau ada pengajian di majlis-majlis, baik di musola atau di masjid, dekatkan diri kita ke situ, biar dapat siraman rohani, supaya ibu dapat ketenangan batinnya, hatinya. Kalau ibu sudah tenang itunya, insya Allah berangsur-angsur pulih. Jaga pola makan. Nanti saya kasih cara-caranya ya, saya cekin semua ya. Udah jangan patah semangat, harus punya ini semangat untuk sehat. Ya.
Itu jadikan semua pengalaman itu untuk memotivasi diri kita untuk lebih baik lagi. Jadikan semua yang sudah kita alami, kalau buruk dijadikan pondasi landasan untuk memperkuat iman dan takut kita kepada Allah, jangan untuk memperburuk keadaan. Ya, itu aja ya. Insyaallah kita cek semua nanti. Yo Bang Jarwo, Bang Jarwo ngelamun aja, Bu. Pengen beli pancing gambar Hello Kitty katanya. Oh, rasanya bingung beli di mana gitu pancing Hello Kitty ini. Kenapa? Enggak tenang aja dulu. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum. Oh, malu aduh tamam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek semua, termasuk yang di rumahnya. Baik. Salat Nabi, Bu. Mohon izin. Berat deh. Kadang makan, kadang enggak. Iya. Makan sehari juga sedikit. Iya. Itu. Dan kayak gitu ya. Iya. Itu sama aja menyiksa diri sendiri. Kalau capek bagian makan. Paksain. Karena efek dari lambung itu biasanya perut itu kenyang terus. Iya. Paksain. Walaupun 3 suap nasi itu masukin. Dan jangan ikut. Biasanya efeknya gitu. Kenyang aja bawahan. Iya. Sekali ambruk sekaligus nantinya. Ya. Jangan diprank sama lambung itu lebih nyesek. Ya, dibandingkan diprank sama Mang Jarwo. Mohon maaf, izin menyampaikan untuk dia ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya. Yang pertama, dia seorang yang perasa, mudah sedih, mudah tersentuh. Segala permasalahan difikirkan. Jangankan hal besar, permasalahan sepele pun dipikirkan, dilamuni berlarut-larut. Itu sudah menjadi sifat dan kebiasaan dia dari dulu semenjak masih muda. Lalu kemudian yang kedua, dia ditambah ada gangguan gaib. 4 tahun yang lalu sudah banyak memikirkan permasalahan, ditambah lagi ada gangguan gaib, sehingga menambah permasalahan baru. Sudah sering pusing memikirkan permasalahan, ditambah lagi sering sakit di kepala di sini, seperti ditusuk. Berat di sini. Kemudian di perut. Sampai kemari. Lalu kemudian di lutut pun sama, seperti ditusuk. Terkadang liu, terkadang sakit, terkadang panas. Begitu juga di telapak kaki. Seperti ada duri yang menancap di kaki. Terkadang terasa sakit, terkadang panas, bercampur dengan perih. Dari semua apa yang dia rasakan, lalu kemudian dia mencari bantuan, mencari pertolongan dengan obat-obatan yang diminum dari orang yang mampu di dalam bidangnya, tapi tidak ada efek, tidak ada hasil. Lalu kemudian dari semua kondisi itu bertambah pemikiran, bertambah bingung. Lalu kemudian
banyaklah masukan-masukan kepadanya untuk mencari bantuan ke orang yang bisa, orang yang mengerti, orang yang pintar, yang bisa, yang mengerti, yang mampu menyembuhkannya. Lalu kemudian berkelilinglah dia dari satu orang ke orang yang lain. Iya. Yang dianggap mana-mana berarti. Yang dianggap bisa. Di Jawa 2 bulan. 2 bulan. Karena cepat sembuh katanya Pak. Cepat sembuh. Sabar, tenang. Yuk terusin dulu amal. Saya lanjutkan kembali. Tenang dulu. Lalu kemudian Kalau sehat, wih. dari semua yang dia datangi, orang-orang yang dianggap pintar itu menyatakan bahwa dia terkena santet, terkena kiriman. Memang betul ada gangguan pada dirinya, tapi yang paling parah, yang paling berpengaruh dari orang-orang tersebut menyatakan bahwa dia terkena kiriman dari orang dekat. Fitnah doang. Dari yang dia dengar, semuanya masuk ke telinga, menjadi beban-beban pemikiran baru. Rasa kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, curiga kesana kemari. Apalagi ada tetangga yang tadinya baik, tiba-tiba sifatnya sedikit berubah. Dia sudah bingung, takut, panik. Jangan-jangan ini orangnya. Itu kan mana itu larinya. Bahkan terkadang orang yang dicurigai lewat, dia sudah panik dan takut bahwa apa orang ini. Padahal belum tentu benar apa yang ada di dalam pikirannya. Dari semua kondisi itu semakin membuat dirinya terpuruk lahir dan batin. Batin tersiksa, resah dan gelisah siang dan malam, susah tidur. Sedangkan raganya sakit. Sudah banyak beban pikiran, ditambah tertimpa oleh kiriman, ditambah lagi beban-beban pemikiran baru, rasa ketakutan, kekhawatiran yang sangat berlebihan. Dia jadi seperti ini sekarang, sakit kepala, berat di sini, tidak kunjung sembuh. Bahkan saat ini pun dia merasakan hampir-hampir seperti mau pecah. Iya. Insya Allah sehat ya. Di sini kaku sampai kemari. Di sini berat, bahkan terkadang sakit di pundak. Lalu sampai kemari di kiri dan kanan, lemper, kesemutan, mati rasa, lemas, bahkan terkadang kaku. Pandangan mata terkadang jelas, terkadang rabun, bahkan bercampur panas. Telinga kiri dan kanan kaku, panas, sampai kemari. Lalu kemudian dari mulut sampai kemari, bahkan sampai ke leher, terasa kaku. Sini sampai ke bawah, sama, temper, kesemutan, mati rasa, bahkan sulit dipakai melangkah, terasa berat. Iya. Lalu kemudian di perut yang tadinya dulunya hanya terkadang seperti ditusuk, sekarang sudah berbeda. Hampir setiap hari seperti masuk angin.
Lambungnya kembung, kronis, terkadang perih, terkadang panas, terkadang seperti diaduk-aduk di dalam perut, di dada sesak, panas, kadang seperti ditusuk tembus ke belakang sampai ke leher. Terkadang seperti ada yang mengganjal di dalam, terkadang seperti tertekuk di kepala bagian depan, pusing seperti goyang, oleng, sekujur badan sakit, linu di setiap persendian. lambung itu Bu. Itu semua akibat dari beratnya beban pikiran dan juga permasalahan di lambung. Jadi kolaborasi semuanya. Dia kalau sudah sendiri merenung, meratapi nasibnya, bercucur air mata. Merenung. Ya. Nah itu yang jadi yang beratnya mah bukan kiriman, yang dilahirkan dari pemikiran, timbul nggak nafsu makan, diikutin perut kenyang terus, diikutin ngelamun lagi merenung sambil nangis. Ya udah, jadi sekarang saya bantu ibu tenangin jiwa dan pikirannya ya cukup jaga 5 waktu, perbanyak sholawat, berbagi di saat ada rezeki, baca Al-Quran, dekatkan diri kita. Kalau ada pengajian tuh ya deketin ke situ biar dapat siraman rohani ya, bukan tumbuhan aja yang harus disiramin, diri kita juga harus biar dapat pencerahan, ketenangan jiwa dan pikirannya. Itu caranya. Insya Allah sehat ibu kalau mau, kalau ngikutin caranya ya. Nah sekarang malu apa yang ada musnahkan dan balikan ke pemiliknya. Baik, mohon izin. Kita tenangin ibunya. Ya mudah-mudahan bisa buat ini buat pembelajaran. Biar jangan saudara-saudara kita itu mau dibodohin sama para praktisi kuplok. Ya, duit ya habisin, suruh beli itu, menyambung, timbulnya kan makin parah. Ya udah lagi badan sakit, duit habis, penyakit nambah besar. Ya, mudah-mudahan bisa dijadikan edukasi. Itu saya senang yang begini nih, jadi bisa diambil, dipetik hikmahnya, pembelajarannya. Ini paling berat nih. Ibu tenangin ininya, insya Allah sehat. Nanti saya kasih caranya untuk ngobatin lambungnya, biar jangan ke dokter lagi. Duitnya, mending duitnya ditabungin buat naik haji atau buat umroh kan, gitu. Ya lebih manfaat. Ya, bukan ngasih praktisi kuplok, beli minyak, beli ini, beli itu, ya. Gak sebab apa ininya mah goib jangan. Nih kenceng nih. Kira nih budak tenangin. Pergi ke salon. Kan gitu, smoothing, balance, steering, ganti oli, mobil tuh kali. Ya, insya Allah. Yang penting ibu ikutin cara-caranya ya, tenangkan dirinya, makannya diatur, nggak perlu banyak. Ini ibu kalau makannya banyak nyesek, begah, ngap. Ya, nggak perlu banyak, yang penting 3 sendok aja setiap setengah jam sekali. Jangan makan bumbu. Udah, yang ini aja tanpa non bumbu, pakai telur asin kayak kuning, begitu aja makan, nggak usah banyak. Terus kalawan sabar, jangan pengen cepet-cepet sembuh. Insya Allah udah sabar, pasrah, sehat ibu, insya Allah. Ya, udah nggak usah banyak pemikiran, sojon kemana-mana. Ya, udah badan kita ini lumayan dosa, sojon kemana-mana. Timbulnya apa? Negatif terus pemikiran, stres yang ada. Ya, udah jangan gitu ya. Mohon izin. Mustika ini akan saya masukkan ke dalam, masukin ke perutnya tuh, biar nggak ngerasa. Ya,
Dia setengah bulan kesini lagi. Ya, kita cek. Udah tenangin ibunya. Mudah-mudahan setengah bulan udah. Woi. Bebasin ya. Jangan gitu. Lagi rumah bisa ya gimana ya, bisa menghibur diri kan, untuk cari kesenangan kebahagiaan kan nggak harus mahal. Apa hobi kita? Nah, hobinya kalau nyuci piring, lihat piringnya derak, cuci terus jangan berhenti kan gitu, yang penting senang kan gitu. Udah bersih cuci lagi, asalnya nggak perlu mahal. Harus hobinya bercocok tanam, apa nanam bunga, nah itu jadikan kesenangan, itu nggak perlu mahal. Yang pusing mama. Ya, sampai gitu. Ini masalah menyiksa diri. Nggak seberapa goyang. Ya, soalnya nanti saya kasih obat-obatnya. Tinggal metik doang, nggak harus beli. Ya, metik aja banyak kok. Metik, dipupuk sendiri dikasih. Ini kalau malam ini biasanya bawaannya lapar aja. Jangan ditahan, masukin nasi 3 suap, dorong pakai rangap. Kalau ditahan tambah parah. Jangan nahan rasa lapar. Ya, sholat Nabi udah tabutin kok. Jangan takut, enggak ada yang dicerowok di sini mah. Jangan kenceng. Oh, sehat kalau mau menjalani semuanya. Operasi cepet-cepet sini nih. Aja. Punya gairah hidup. Itu bawaan. Tidurnya susah. Malam lo tidur. Pulang kayak goreng tempe. Bulak-balik. Iya kan kayak goreng tempe. Oh, tenang aja, sehat ibu. Panjangkan kakinya panjangin. Lurusin mama. Lurusin. Udah, tenang. Insyaallah. Waduh, masya Allah. Gimana? Tanda deket toh. Oh. Tak bawa ke sini kan, saya pernah ke sini. Iya. Kita bawa ke sini mereka sembuh dia. Saya bilang mau ke sana aja yuk, Mam. Saya mau nggak usah jangan minta sembuh sama saya, sama Allah. Nah, kalau minta darah merah ada. Ya. Bagian belakang. Sana ibunya, ada ke tembok. Insyaallah ya. Kalau masalah sembuh saya emang nggak bisa nyembuhin orang. Allah yang udah tenang aja, insyaallah izin Allah. Emang suaminya kemana? Kerja. Ya. Suaminya kecapean, soalnya orang udah dari mana katanya udah sembuh. Nah, suaminya. Atau nggak akan sembuh lah kalau ibunya bisa menenangkan dirinya. Orang ini yang paling kuat itu dari dirinya sendiri, pemikirannya. Mungkin udah lelah dari suaminya itu, udah habis-habisan. Capek suaminya. Udah mending Kembali menghadap kemari. muter lagi, Bu. Ya, situ aja. Tabung aja buat umroh, buat haji. Amin. Sisanya buat bikin istana. Amin. Oh. Udah tenang aja. Kaku semua sarapnya. Senang juga nggak bisa. Habis lah. Orang ini Iya. matinya sekebas. Iya. Allah normal kembali. Buka. Ini kan bisa dijadikan buat bahan pembelajaran. Iya, Pak. Iya, biar semuanya itu bisa ngobatin diri sendiri. Jangan semuanya dilibatkan sama goib. Ya, karena sekarang itu banyak oknum, semuanya dilibatkan sama goib. Lama-lama itu para goib itu demo, salahin terus. Tarik napasmu perlahan. Wah, Kurangi beban pemikiran. Terlalu berat.
Ya, udah tenangin, udah, nggak apa-apa, udah itu sedikit doang. Keluar. Baik, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goibnya mah kecil, jadi yang dirasakan sama ibu itu kalau dipresentasikan goib mah cuma 5%, 95% nih. Iya, itu jadi tadi itu awal asal muasal yang ibu derita itu yang dirasakan, ya. Insya Allah ini kan sakit nih, cekot-cekot. Iya, itu dari lambung sebagian dari sini. Terus ibu nanti makan tuh jangan pakai bumbu-bumbu, cukup ya pakai telur asin, pakai sayur bening atau sayur kelor, tah. Cuman makannya jangan banyak-banyak, yang penting rutin. Setiap setengah jam sekali masukin 3 suap. Insya Allah ibu sehat kalau ngikutin, ya. Setiap setengah jam 3 suap masukin. Terus ketika sebelum pada waktunya setengah jam waktu dimakanin, gemeter badan, kan sering gemeter, kayak orang lapar. Nah, masukin lagi 3 suap. Nah, ya, walaupun belum setengah jam, kalau setengah jam itu mah patokan. Ya, nah itu tetap setengah jam masukin lagi 3 suap sebelum 3 menit, 30 menit, setengah jam udah gemeter begini, masukin. Jangan dibawa duduk, jangan ditidurin, emang nggak lama, 1 menit 2 menit hilang. Cuman kalau tidak dimasukin nasi, ibarat kalawan coto seperti tumbuh-tumbuhan yang ada pohon benalunya, digerogotin tubuh kita, ya. Setelah 30 menit mau dimakanin tapi masih kenyang, jangan ngikutin kenyang, emang lambung ngepranknya begitu, lambung diikutin sama parah. Kalau udah waktunya 30 menit masukin waktu masih kenyang 3 suap. Mual enak paksakan, dan kalau pengen sehat nanti di situ baru berangsur-angsur, perlahan, pelan-pelan. Ya, dari yang tadinya cekot-cekot mereda, lama-lama hilang. Dari tadinya kaku-kaku, semuanya lidah kaku ini nanti akan kendor sendiri, bebasin ininya, pemikirannya. Insya Allah ibu pulih lagi seperti sedia kala, tidak kurang suatu apapun. Insya Allah itu semuanya Allah yang bisa. Kalau saya tidak bisa nyembuhin orang. Ya tadi itu memang Jarwo itu anggap aja nonton Cinta Fitri, ya. Kalau nggak Cinta Fitri, Cinta Idul Adha. Ya Bu ya, sehat ya. Ini saya jadiin buat edukasi buat saudara-saudara kita yang lain, ya, biar pada bisa menguasai ininya, ya. Ini korban COVID nih banyak, ini korban COVID ini pada ngejantang, ya. Itu ya, ingat ya, nikmati, syukuri apa adanya, jalankan sing lillahi ta'ala, sing sabar, tawakal, pasrah ke Allah, jaga 5 waktunya, perbanyak sholawat, berbagi di saat ada rezeki, Al-Quran dibaca, dekatkan diri kita kepada majlis-majlis atau musola masjid yang sedang ada pengajian supaya dapat silaman rohani, ya. Ada yang bilang kan di YouTube juga ada itu Pak Ustadz, banyak beda datang langsung ke lokasi sama mendengarkan di YouTube, beda, ya. Sekarang minum obat nggak bisa. Minum obat maksudnya? Setelah itu nggak bisa ngomongnya, nggak bisa dalam, nggak bisa ngomongnya. iya nanti insya Allah bisa pelan-pelan. Obatnya gimana? Nanti dokter. ini nanti saya kasih obat ininya, bukan obat dokter, nanti herbal, tinggal metik-metik sendiri aja di pohonnya, ya. Nanti saya kasih tahu caranya, ya. Udah tenang aja ibunya, ya. Udah jangan ini ibunya, sabar ya, harus kelawan sabar, pasrah, ya. Insya Allah sehat. Jangan pengen langsung ini minum obat, itu minum obat jangan seperti makan cabai, ya. Pengen diminum langsung terasa,
Ya, kalau diminum pengen langsung terasa, jangan obat yang diminum, baygon. Ya, minum, pasti itu baygon langsung. Tuh, ya. Nah, insya Allah sehat Ibu ya. Amin. Udah, insya Allah di goib ya Pak. Nah, emang sih kalau goib belum dicabut, susah di ininya, obat itu tidak terasa tawar. Iya, orang di ini ditutup sama dia. Betul. Ya, oke sahabatnya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat dan sebatas pemediasian saja, masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat dan berbagilah di saat ada rezeki. Ablum minanas, ablum minallah, jalankan semuanya. Insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan apa-apa ini mah udah enak. Nggak saya bikin ini.